Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Ades1630. Di video kali ini saya akan membahas lebih jauh lagi mengenai keberadaan dari dana gelap yang Ketua Hong miliki, sampai dengan nasib dari Sulhi pasca meninggalnya Ketua Hong. Dan kira-kira strategi apa yang Yonwoo lancarkan dalam menyerang balik Engsung. Nah sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, let's go. Kita mulai dari truk ekspedisi yang sempat tertangkap kamera pengawas hingga memunculkan ingatan bagi In jika dirinya sempat melihat mobil yang serupa yang saat ini sedang mereka awasi. Tapi ini tuh agak aneh juga ya, di momen tertentu kadang Hein seorang pelupa, terkadang di momen lainnya Hein ingat meski hal itu sudah lama terjadi. Suka-suka penulis lah ya kan? Nah Hein yang ingat jika dirinya pernah berpapasan dengan mobil tersebut, kembali menguak fakta jika dulu kakeknya Hein sempat bersikap aneh, dengan menyuruh keluarganya untuk keluar rumah, karena akan menggantikan ventilator yang terpasang di rumahnya mereka. Dan sebenarnya hal aneh ini juga dirasakan oleh ayahnya Hein, sewaktu melihat petugas yang sama persis menggunakan mobil patroli yang sempat dilihat oleh Hein. Karena petugas perbaikan kamera mana yang notabene hanya pekerja pada umumnya, bisa menggunakan mobil patroli lengkap dengan sirine di atasnya. Dan informasi mobil ekspedisi ini juga diperjelas oleh Detektif Conan, yang melacak jika pemberhentian terakhir mobil tertuju ke rumah mereka yang ada di Hanuldong. Dan singkat cerita, Yonwoo yang kala itu menemukan tombol rahasia di sebuah lift akhirnya menghubungkan mereka ke sebuah tempat yang biasa mereka sebut dengan sebuah ruangan panik. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama mereka kaget karena melihat lokasi begitu banyak dipenuhi oleh peti, seperti yang sempat diperkirakan oleh ayahnya Hein, jika butuh 1.500 peti yang mana setiap petinya berisikan 600 juta. Dan butuh ruangan penyimpanan 330 persegi untuk menyimpan 1.500 peti yang sempat disebutkan di awal. Dan kemungkinan yang kedua, mereka kaget karena melihat ruangan yang kosong melompong. Nyaris tidak ada benda apapun, kecuali sebuah berangkas besi yang itu pun belum pasti apakah berada di ruangan panik. Masuk akal jika hal yang tak mungkin jika uang 9 miliar disimpan di sebuah berangkas yang ukurannya biasa-biasa saja. Namun jika mau optimisnya, uang 9 miliar tersebut sudah dalam bentuk batangan emas, atau bisa jadi sudah dalam bentuk sebuah tabungan yang menjadi finish dalam pencarian dari dana yang Ketua Hong miliki. Dan jika kalian ingat pada saat Yonwoo melepas sarung tangannya untuk menggenggam tangan Hein, terlihat sebuah dalaman putih yang sama persis dengan yang dimiliki dengan seseorang yang sedang membuka berangkas. Karena rasanya kurang nyaman juga ya, jika harus menekan kode dengan jari yang masih menggunakan sarung tangan. So intinya saya kembalikan lagi ke kalian semua, kira-kira spekulasi mana yang paling mendekati tentang kejelasan di mana letak dari keberadaan dana gelap yang Ketua Hong miliki. Dan kemudian jika kalian ingat pada saat Engsung menggunakan trik hak konversinya untuk memiliki saham dari Queen Group, kemungkinan hal ini juga Yonwoo lakukan kepada dirinya, yang dengan cara menjadikan Hein sebagai kelemahannya untuk menawarkan sebuah solusi dana agar meredam kemarahan dari investor yang sempat ingin melakukan kemitraan umum. Perlahan-lahan Hein akan meningkatkan sahamnya dengan target menggunakan hak konversinya setelah Engsung bangkrut karena memakan umpan yang telah mereka persiapkan. Tapi jika kalian punya pendapat yang lebih mendekati, silakan kalian bagikan lewat kolom komentar agar bisa diskusi dengan teman-teman kita yang mungkin ingin menyampaikan pendapatnya. Dan kemudian mengenai nasib yang sedang Sulhi alami, sepertinya masih kuat dengan posisi sebagai wali sah sesuai dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh Ketua Hong. Karena ada momen di mana Sulhi masih duduk dengan nyamannya, menyalakan TV yang kemungkinan melihat memori kenangan dari Ketua Hong bersama dengan keluarganya. Dan video ini didapat dari Engsung yang sempat menunjukkan bukti rekaman jika Ketua Hong masih begitu mencintai keluarganya. Dan lagi pula belum ada satu scene pun menunjukkan jika keluarga Hein telah berhasil kembali ke rumah menempati yang memang merupakan hak dari miliknya mereka semua. Ada kemungkinan juga surat kuasa yang Tuan Hong tanda tangani telah diubah-ubah oleh Sulhi, yang kala itu tak satu orang pun berada di pihaknya Ketua Hong untuk memvalidasi setiap kalimat-kalimat sebelum ditandatangani.